Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Nutatin Hajiro dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Keamanan Sistem. Dosen pengampu Bapak Sujono, MKOM. Apa itu enkripsi? Encryption atau enkripsi adalah cara mengacak data sehingga informasi tersebut hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang memiliki aksesnya saja. Secara teknis, encryption adalah proses konversi teks biasa yang terbaca manusia atau human readable plain text menjadi teks yang tidak bisa dibaca dan dimengerti atau incomprehensible text. Teks ini juga disebut sebagai hypertext. Jadi, encryption bertujuan untuk mencegah adanya pihak ketiga mengetahui apa yang sedang dibagikan atau dibicarakan. Encryption yang baik adalah yang kompleks sehingga tidak mudah dipecahkan oleh sembarang orang. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi di mana naskah asli atau plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau ciphertext oleh seseorang yang tidak dimiliki kunci dekripsi. Dekripsi menggunakan kunci dekripsi bisa mendapatkan kembali data asli. Probabilitas mendapat kembali naskah asli oleh seorang yang tidak mempunyai kunci dekripsi dalam waktu yang tidak terlalu lama adalah sangat kecil. Teknik enkripsi yang digunakan dalam kriptografi klasik adalah enkripsi simetris di mana kunci dekripsi sama dengan kunci enkripsi. Untuk public key kriptografi diperlukan teknik enkripsi asimetris di mana kunci dekripsi tidak sama dengan kunci enkripsi. Enkripsi, dekripsi, dan pembuatan kunci untuk teknik enkripsi asimetris memerlukan komputasi yang lebih intensif dibandingkan enkripsi sistem simetris, karena enkripsi asimetris menggunakan bilangan-bilangan yang sangat besar. Aspek keamanan kriptografi. Yang pertama yaitu kerahasiaan atau confidentiality, menjamin bahwa data-data tersebut hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu saja. Yang kedua, autentikasi atau authentication ialah pelayanan yang berkaitan dengan pengidentifikasikan baik dari hal kebenaran pihak-pihak yang melakukan komunikasi atau user authentication maupun keaslian pesan atau data origin authentication. Kedua belah pihak yang melakukan komunikasi harus dapat mengotentikasi atau satu sama lain sehingga ia dapat memastikan sumber pesan. Yang ketiga, integritas data atau data integrity merupakan layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli atau utuh atau belum pernah dimanipulasi selama masa pengiriman. Yang keempat, penyangkalan atau non-repudiation merupakan sebuah pembuktian penerima bahwa pengirim memang yang mengirim pesan dan pembuktian pengirim bahwa penerima memang yang menerima pesan. Jenis-jenis algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan tujuan dari ilmu kriptografi itu sendiri. Algoritma kriptografi terdiri dari dua bagian, yaitu satu enkripsi atau encryption, yaitu proses transfer
transformasi dari plain text menjadi hypertext disebut proses encryption atau enkripsi atau encryption. 2. Dekripsi atau decryption. Proses mentransformasikan kembali hypertext menjadi plain text disebut proses dekripsi atau decryption. Metode enkripsi base32. Metode enkripsi base32 adalah notasi untuk penyediaan data byte sewenang-wenang menggunakan seperangkat simbol terbatas yang dapat digunakan oleh manusia dan diproses oleh komputer. Base32 terdiri dari simbol 32 karakter yang berbeda serta algoritma untuk penyandian urutan sewenang-wenang dari bit 8 bit ke dalam abjad base32. Karena lebih dari satu simbol, base32 5 bit diperlukan untuk mewakili setiap byte input 8 bit. Simbol base32 juga menentukan persyaratan panjang string base32 yang diizinkan atau yang diharuskan merupakan kelipatan 40 bit. Di sini saya menggunakan from login dengan keamanan enkripsi kriptografi base32. Di sini data from-nya masuk ke dalam indeks HTML. Di sini from login-nya terdapat username, password, dan jika belum mempunyai akun, di sini nanti terdapat muncul tulisan yang jika belum punya akun silakan klik registrasi di sini. Kita klik di sini. Di sini kita klik nama. Username. Password. Lalu kita klik register. Kemudian dari register HTML, data yang sudah kita inputkan masuk ke dalam register PHP. Dan di sini jika berhasil,
Dan di sini jika berhasil kita meregistrasi, maka akan muncul tulisan registrasi berhasil. Dan jika kita tidak berhasil atau gagal, maka muncullah tulisan registrasi gagal. Kemudian di sini kita klik login. Kita masukkan username. Kita klik login. Nah, di sini berarti keamanannya sudah berhasil masuk, karena di sini sudah muncul tulisan "Hai, selamat datang Yuli Nurtiatin". Lalu kita PHP. Nah, di sini logout berarti kembali ke indeks HTML atau kembali ke data yang pertama. Kita klik logout. Maka dia akan kembali ke halaman yang pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.